Pemirsa dan pengikut channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita di dalam membahas hukum-hukum atau permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan atau biasa disebut dengan fikih munakahat. Yang mana pada kesempatan kali ini pembahasan kita masih menerangkan tentang kondisi seperti apa saja yang menjadi pengecualian kita tidak lagi wajib untuk mengijabahi menghadiri undangan walimatul urus, pesta pernikahan, atau juga kita tidak lagi disunahkan menghadiri undangan-undangan selain pesta pernikahan. Yang mana beberapa kondisi telah kami bahas dan kita sampaikan pada video-video sebelumnya, dan kali ini kami melanjutkan dan tetap masih berpijak pada keterangan yang ada di dalam kitab Al-Iqna, yang mana ini merupakan suatu kumpulan atau suatu rumusan-rumusan hukum yang ditulis oleh seorang ulama besar, yaitu Al-Imam Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini. Beliau dalam kitab Al-Iqna ini menyatakan di antara kondisi-kondisi yang menyebabkan kita tidak lagi wajib untuk menghadiri pesta pernikahan adalah wa minha an la yakuna da'i imra'atan ajnabiyatan wa laysa fi mawdi'i da'wati mahramun laha wala lil mad'u wa illam yakhlu biha. Yang artinya kita wajib atau kita harus menghadiri dan memenuhi undangan walimatul urus, pesta pernikahan, ketika yang mengundang ini bukan orang perempuan yang ajnabiyah, orang perempuan yang bukan mahram dengan kita. Berarti artinya apa? Ketika misalkan yang mengundang kita adalah orang perempuan yang bukan mahram kita, atau misalkan kalau panjenengan itu adalah orang perempuan lalu diundang oleh laki-laki yang bukan mahramnya panjenengan, sedangkan di tempat undangan itu tidak ada orang-orang yang mahram dengan si pengundang, ya walaupun nanti di sana itu tidak ada unsur kholwah, maka ini merupakan satu kondisi kita tidak lagi wajib untuk menghadiri undangan pernikahan. Karena nanti dikhawatirkan apa? Ketika ada orang yang ajnabi bertemu dengan perempuan yang ajnabiyah, atau sebaliknya orang perempuan yang ajnabiyah bertemu dengan orang laki-laki yang ajnabi, lalu kemudian di tempat itu tidak ada orang mahram kepada si perempuannya atau tidak ada yang mahram kepada si laki-lakinya, maka di situ akan dikhawatirkan menjadi suatu bentuk muqaddimatuz zina. Dikhawatirkan nanti akan muncul satu tindakan-tindakan yang tindakan-tindakan ini sebenarnya adalah merupakan muqaddimatuz zina, permulaan dari perbuatan zina, na'udzubillahi min dzalik. Akan mendorong mereka berdua antara pengundang dengan yang diundang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Sedangkan prinsip atau semangat yang ada di dalam agama kita, agama Islam, adalah darul mafasid itu muqaddamun ala jalbil masoleh. Menutup pintu kerusakan segala macam apapun bentuknya itu lebih patut didahulukan dibandingkan kita itu melaksanakan suatu hal yang bersifat maslahat. Ketika suatu kondisi, suatu tindakan di situ lebih mendorong kepada munculnya suatu mafsadat, kepada munculnya suatu kerusakan, baik kerusakan itu tadi berupa fisik atau materi atau mungkin secara maknawi saja, maka itu lebih baik untuk ditutup terlebih dahulu dibandingkan kita melaksanakan hal-hal yang bersifat maslahat untuk kita ataupun maslahat kepada orang lain. Nah, ini merupakan salah satu spirit yang ada di dalam syariat kita atau dalam agama kita. Sedangkan dalam pembahasan kita tadi itu, seandainya yang mengundang ini adalah orang perempuan yang ajnabiyah dan kita sebagai laki-laki ajnabi diundang oleh si dia, sedangkan di tempat undangan itu tidak ada lagi orang yang mahram kepada si perempuan ini atau juga tidak ada mahram dengan kita, ya walaupun nanti kita ketika di situ itu bisa memastikan bahwa kita tidak akan berkholwah berduaan dengan perempuan ini, maka kondisi yang seperti ini membuat kita menjadi tidak wajib lagi untuk menghadiri acara tersebut, tidak wajib lagi untuk hadir pada undangan tersebut, karena khawatir nanti akan malah menimbulkan suatu mafsadat yang luar biasa. Nah, ini dalam suatu kondisi yang memang di situ ada hukum, yang mana hukum ini berpijak pada satu nas,
suatu dalil yang gamblang, dalil yang sudah terang benderang sekali tentang kewajiban hadirnya memenuhi undangan pesta pernikahan. Bagaimana lagi kalau misalkan kemudian kondisi itu bukan suatu hal yang memang ada dalilnya. Artinya ya hanya urusan-urusan yang mubah, hanya urusan-urusan yang tidak ada nilai ukhrawinya, murni hanya sebatas masalah duniawi atau bahkan hanya sebatas tafakuh saja atau bersenang-senang saja. Lalu kemudian dalam kondisi yang seperti itu ada perempuan yang ajnabiyah mengajak laki-laki yang ajnabi, atau sebaliknya ada laki-laki ajnabi yang mengajak perempuan ajnabiyah. Nah ini kalau kemudian dituruti, si laki-laki mau mendengar atau menjawab undangannya perempuan yang ajnabiyah, ataupun sebaliknya perempuan yang ajnabiyah mau mendatangi panggilannya laki-laki yang ajnabi, maka di situ akan punya potensi besar akan munculnya suatu kemungkaran-kemungkaran. Ini merupakan hukum. Saya sering mengulang-ulang bahwa hukum syariat fikih itu istilahnya itu selalu bersifat standar. Namun walaupun fikih ini sifatnya standar, dia posisinya netral. Ketika dia dilanggar, ketika dia tidak dituruti, maka pasti akan muncul suatu hal yang tidak diinginkan oleh manusia itu sendiri. Sehingga muncul kasus-kasus perzinaan, muncul kasus-kasus hamil di luar nikah, muncul suatu tindakan-tindakan yang bersifat kurang ajar. Ini sebenarnya dari mana awal mulanya? Ketika aturan Islam itu sendiri, ketika syariat itu sendiri dilanggar oleh orang-orangnya, dilanggar oleh pemeluk agama Islam itu sendiri, sehingga muncul tindakan-tindakan yang salah, muncul tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Misalkan panjenengan sebagai seorang laki-laki misalkan, tahu-tahu kemudian dalam HP panjenengan dipanggil atau dimintai tolong oleh perempuan yang ajnabiyah, yang kira-kira dari kondisinya perempuan ajnabiyah ini, jenengan tidak menemukan mahram si perempuan itu ataupun mahram kepada panjenengan si laki-lakinya. Ketika jenengan datang, maka di situ akan menimbulkan suatu hal yang tidak kita inginkan. Atau dibalik misalkan, panjenengan misalkan dari orang-orang perempuan, mbak-mbaknya ini, ibu-ibu misalkan, dipanggil atau diajak oleh laki-laki yang ajnabi, yang tidak ada urusan sangkut paut dengan ukhrawi sama sekali. Taruhlah itu misalkan hanya sebatas diajak jalan-jalan, diajak main, diajak tanazuh, lihat-lihat apa gitu misalkan. Ya. Ketika panjenengan memenuhi panggilan itu, mengijabahi panggilan itu, maka di situ akan punya potensi besar akan memunculkan tindakan-tindakan yang dilarang oleh Allah, tidak diridhoi oleh Allah, dan juga tidak disenangi oleh kekasih kita Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita kembali kepada teks hukum yang ada di sini, undangan pernikahan saja yang awalnya wajib menjadi tidak wajib hanya gara-gara perbedaan ajnabi dan ajnabiyah tadi itu. Apalagi kalau urusannya ini bukan masalah undangan pernikahan. Apalagi kalau urusannya itu hanya sebatas, mohon maaf, jalan-jalan, melihat-lihat pemandangan atau apa misalkan, maka jauh lebih patut lagi untuk tidak kita gubris, tidak kita pedulikan, tidak kita hiraukan panggilan-panggilan atau ajakan-ajakan yang seperti itu. Nah, kenapa ini kemudian perlu kita utarakan? Supaya kita semuanya menjadi sadar tentang kewajiban kita, tanggung jawab kita kepada agama kita masing-masing. Perlu kita yakini bersama bahwa syariat Islam ini, aturan-aturan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini, tidak ada satupun yang sifatnya itu ingin merusak kita. Rasulullah SAW betul-betul kepingin supaya kita itu menjadi umat yang tamadun, umat yang moderat, umat yang selalu maju. Caranya untuk bisa moderat, caranya untuk bisa maju, caranya untuk bisa berkembang dengan kita menuruti, dengan kita selalu taat kepada aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW melalui lesan para penerus-penerus beliau, yaitu kepada para ulama. Ketika ulama sudah menerangkan seperti ini, mari kita turut saja. Bisa jadi mungkin dalam hati kita akan ada perasaan-perasaan berat. Sebenarnya mengatakan berat itu bukan akal kita, tapi nafsu kita. Karena memang yang namanya nafsu itu sampai kapanpun tidak akan pernah rukun, tidak akan pernah akur dengan yang namanya syariat. Nafsu itu selalu akan bertentangan dengan syariat. Dan syariat selalu akan berbeda dengan keputusannya nafsu.
Nah, ini penting untuk kita sadari supaya kita tidak lagi ceroboh, tidak lagi gegabah di dalam mengambil langkah-langkah ke depan, dan kita bisa menjadi orang-orang yang selalu bisa menjaga diri kita masing-masing, menjaga keluarga kita semuanya, terutama dari perbuatan zina. Na'udzubillahi min dzalik. Jangankan kalau zina, muqaddimatu zina saja na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan melalui kajian yang singkat ini kita bisa mendapatkan suatu pencerahan yang bisa menyadarkan, bisa menyebabkan kita kembali kepada Allah dan bertaubat kepada Allah dan kembali kepada jalurnya Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mengingatkan, barangkali mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan, bisa disampaikan pada kolom komentar atau disampaikan langsung kepada nomor admin yang telah tertera pada video kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin.